Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pengajian kita dalam acara Mutiara Iman kali ini. Kita melanjutkan apa yang sebelumnya telah disampaikan tentang kewajiban sholat 5 waktu. Kali ini kita akan membahas syarat-syarat seorang muslim melakukan sholat 5 waktu. Artinya siapa orang yang diwajibkan melakukan sholat yang diwajibkan oleh Allah itu siapa? Yang jelas adalah orang muslim. Apakah orang muslim semuanya itu wajib menjalankan sholat 5 waktu tanpa kecuali? Inilah yang akan kita bahas kali ini. Karena kalau seandainya seluruhnya tanpa kecuali, maka akan menjadi kesusahan bagi orang yang memiliki uzur ketika dia tidak melakukan sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal wala yajibu dzalika illa ala muslimin. Salat 5 waktu itu tidak wajib kecuali bagi orang yang muslim. Itu yang pertama, muslim. Balighin, orang muslim yang balik. Yang kedua, muslim balik. Akilin, orang muslim yang berakal. Tahirin, orang muslim yang suci. Jadi wajibnya sholat 5 waktu ini adalah terhadap orang muslim. Muslimnya pun muslim yang balik. Balik ini pun ditambah dengan akil. Akil ditambah dengan tohir, suci. Maka ketika dia walaupun muslim tapi tidak balik, tidak wajib dia melakukan sholat 5 waktu. Walaupun dia muslim balik tapi enggak akil, maka dia pun tidak wajib melakukan sholat 5 waktu. Dia muslim, balik, akil, tapi enggak tohir, enggak suci, juga tidak wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Maka sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah itu adalah harus dilakukan oleh orang muslim yang balik. Balik itu apa artinya? Balik itu artinya sudah cukup umur. Cukup umur di sini, kalau laki-laki dia umurnya sudah 15 tahun. Kalau belum 15 tahun dia itu sudah mimpi basah. Maka seorang laki-laki yang sudah mimpi basah seperti itu, orang yang seperti ini dikatakan sudah balik. Lalu kalau perempuan gimana? Kalau perempuan ukuran baliknya adalah ketika dia sudah umur 15 tahun kalau dia belum datang bulan sama sekali. Tetapi ketika dia sudah datang bulan, maka sekurang-kurangnya umurnya adalah 9 tahun. Ketika dia berumur kurang dari 9 tahun, umurnya, maka itu tidak dikatakan balik, tetapi itu masih belum balik, dan dia itu tidak dikatakan darah haid, tetapi disebut dengan damul fasad, darah rusak. Kenapa rusak? Belum cukup waktu, belum cukup umur. Maka sekurang-kurangnya untuk perempuan ketika dia datang bulan, sekurang-kurangnya umurnya adalah 9 tahun. Ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i pada suku Tihamah, suku yang paling cepat datang bulannya. Di mana Imam Syafi'i ketika melihat di situ, ternyata perempuan yang datang bulan itu secepat-cepatnya adalah umur 9 tahun. Ketika dia umur 7 tahun datang darah, itu bukan darah haid, namanya darah rusak. Maka 7 tahun keluar darah, dia tidak wajib sholat. 8 tahun keluar darah, tidak wajib sholat. Tapi kalau 9 tahun keluar darah, dia wajib sholat. Artinya dia sudah balik. Perempuan balik ditandai dengan haid atau datang bulan. Tetapi kalau tidak ada datang bulan, maka umurnya sekurang-kurangnya 15 tahun. Loh, apa ada perempuan yang umurnya
sudah 20 tahun, 21 tahun belum mengeluarkan darah haid? Ada. Saya pernah melihat itu. Dalam artian ada seorang perempuan yang mengadu kepada saya, dia bilang, "Ustadz, apakah kira-kira saya ini punya anak?" Lalu saya heran kok bertanya seperti itu. Emangnya kenapa? Aku sampai sekarang ini umur 21 tahun belum datang bulan. Oh, belum datang bulan. Iya, belum datang bulan. Kira-kira aku ini punya anak atau tidak? Lalu saya tanya, "Kamu punya suami apa tidak?" "Saya punya suami." "Kalau kamu punya suami, insya Allah kamu kamu bisa punya anak kalau kamu punya suami. Tapi kalau kamu nggak punya suami, ya tentu saja kamu nggak bisa punya anak. Kalau Allah menghendaki kamu punya anak, maka kamu akan punya anak. Tergantung kehendak Allah lagi." Maka di sini saya mengambil kesimpulan bahwasanya ternyata ada perempuan yang umurnya sudah 20 tahun ke atas itu belum datang bulan. Apakah kalau perempuan belum datang bulan itu dia belum balik? Tidak. Ukuran balik perempuan itu adalah sekurang-kurangnya dia datang bulan pada usia 9 tahun. Tapi kalau dia tidak dapat datang bulan, maka dia itu harus berumur di atas 15 tahun. Artinya 15 tahun ke atas, maka datang bulan maupun tidak datang bulan, maka dia itu telah balik. Muslim kemudian balik. Muslim yang balik tidak cukup syaratnya untuk itu, maka dia harus akil. Akil itu artinya dia berakal. Kalaupun dia umurnya sudah 15 tahun tapi akalnya masih kayak anak-anak, belum berakal dia belum bisa membedakan mana duit 2.000 dan mana duit 10.000 dan mana duit 100.000, belum bisa membedakan. Ketika dia suruh kerja, dia kerja. Pada saat itu dikasih duit 2.000, jumlahnya 5, bukan main senangnya. Tapi ketika dikasih duit 100.000 selembar, dia malah nggak mau, dia tolaknya itu. Dia lebih senang duit 2.000 jumlahnya 5 daripada duit 100.000 satu lembar. Ini artinya apa? Dia ini belum berakal yang seperti itu. Nggak bisa membedakan mana duit nilainya besar dan mana duit nilainya kecil. Yang dilihat jumlahnya banyak. Ini yang jadi patokan padanya. Maka ketika ada orang ini walaupun usianya sudah di atas 25 tahun umpamanya, atau sudah usianya 40 tahun umpamanya, tapi ketika dia belum berakal seperti itu, maka dia tidak wajib sholat walaupun dia sudah balik, artinya sudah cukup umur. Dia sudah cukup umur itu, dia sudah barangkali dia pun sudah keluar spermanya atau dia telah bermimpi basah, maka ketika dia akalnya itu belum nyampe, maka orang yang seperti itu dia tidak ada kewajiban menjalankan sholat 5 waktu. Muslim, balik, akil itu juga tidak cukup untuk menjalankan sholat atau memenuhi kewajiban sholatnya. Apa yang keempat? Yang keempat, yang terakhir adalah tohir. Ketika dia muslim, lalu dia sudah akil, lalu dia sudah balik, tapi kalau nggak tohir, kalau tidak suci, maka orang itu juga tidak ada kewajiban melakukan sholat pada saat itu. Ini biasanya khusus bagi perempuan. Seorang perempuan sudah balik, sudah akil, tapi ternyata dia datang bulan, maka perempuan yang seperti ini tidak wajib menjalankan sholat, karena syarat-syarat untuk menjalankan sholat 5 waktu itu adalah harus muslim, harus balik, harus akil, dan harus tohir, harus suci. Maka ibu-ibu yang sedang datang bulan tidak wajib sholat. Dan ketika dia tidak wajib sholat seperti itu, karena dia tidak wajib sholat, maka tidak wajib mengqadha sholatnya. Lantaran dia datang bulan tadi. Berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah itu pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Aisyah itu diperintahkan untuk mengqadha sholat tapi tidak untuk mengqadha puasa. Kenapa? Karena sholat itu tidak ada waktu qadhanya ketika dia tidak ada kewajiban sholat. Seperti datang bulan. Tapi kalau puasa, walaupun di situ dia datang bulan, dia tetap wajib mengqadha puasanya. Kenapa? Karena masih bisa dilakukan di hari-hari yang lain. Sementara sholat subuh
subuh berikutnya sudah subuh berikutnya lagi, zuhur berikutnya sudah zuhur berikutnya lagi. Maka orang yang haid atau datang bulan itu tidak ada kewajiban mengqadha sholat. Berdasarkan riwayat Aisyah bahwa Rasulullah sampaikan Aisyah tidak perlu mengqadha sholat, tapi yang diperlukan adalah mengqadha puasa. Ini menunjukkan bahwasanya ketika orang haid itu tidak perlu mengqadha sholatnya. Wa ammal kafiru, adapun orang kafir. Nah, ini kan di dalam Al-Qur'an itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menyembah Allah, menyembah Tuhan itu adalah ditujukan kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nasu, tidak ya ayyuhalladzina amanu, tapi seluruh manusia. Maka manusia yang kafir, manusia yang muslim, manusia yang tidak beragama, manusia yang beragama Islam, semuanya diwajibkan untuk menyembah Allah. Semuanya diwajibkan itu. Oleh karena itu, wa ammal kafiru, andekan dia adalah seorang kafir, fa in kana asliyan, kalau kafirnya itu asli, maksudnya adalah dari mulai lahir dia itu sudah kafir, maksudnya adalah mak bapaknya dia kafir, bapak ibunya dia kafir. Ketika seseorang yang kafirnya dari lahir seperti itu, bapaknya kafir, ibunya kafir, maka lahir dalam keadaan kafir seperti itu, lam tajib alaihi, maka orang kafir seperti itu tidak wajib menjalankan sholat 5 waktu. Orang kafir tidak wajib menjalankan sholat 5 waktu. Jadi perintah bahwasanya sholat itu aqimus sholata, dirikanlah sholat, perintah ini tidak sampai kepada orang kafir. Artinya ketika yang mendengar kalimat ini adalah orang kafir, mental, tidak masuk. Tetapi yang mendengar orang muslim, maka harus diterima dan dilaksanakan. Kalau yang mendengar adalah orang kafir, maka tidak perlu diterima dan juga tidak perlu dilaksanakan. Karena perintah ini tidak tertuju kepadanya. Tetapi, wa idza aslama, kalau si kafir tadi itu telah masuk Islam, lam yukhatib biqadha'iha. Kalau si kafir tadi telah masuk Islam, maka orang itu tidak ada kewajiban untuk mengqadha'nya. Ketika belum Islam, dia belum sholat. Tetapi dia sudah balik. Hanya saja karena dia belum ada khitab kepadanya untuk melakukan sholat, maka tidak wajib ia melakukan sholat. Maka orang kafir ketika dia masuk Islam tidak wajib melakukan sholat. Dan karena dia tidak wajib melakukan sholat, maka dia tidak wajib mengqadha sholatnya. Lalu bagaimana dengan sholatnya yang berikutnya? Pendengar Kompas TV yang dirahmati Allah, pada masalah ini insya Allah akan kita bahas pada sesi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.